Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Jadi buat yang nggak tahu, gue itu kan suka nonton One Piece ya kan. Ini merupakan anime yang gue udah tonton dari gue kecil. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin salah satu anime yang pertama kali gue ikutin deh gitu, dan dari kecil bahkan sampai sekarang gitu, karena animenya juga masih ada juga, jadi masih ngikutin. Dan pastinya dengan ceritanya yang sangat panjang dan sampai sekarang belum selesai. One Piece itu memiliki sangat banyak pertanyaan ya kan, yang belum terjawab. Apalagi buat yang ngikutin pasti tahu lah apa yang gue maksud, karena banyak banget hal-hal yang sampai sekarang itu belum ada jawabannya kenapa gitu loh. Dan itu makanya dari dulu sampai sekarang ya, banyak sekali orang yang suka bikin kayak teori-teori One Piece gitu kan. Mereka semacam kayak memprediksi, kayaknya nih yang terjadi bakal begini gitu kan. Kayaknya si ini bakal mati. Apalagi yang paling sering teori One Piece itu teori tentang berapa banyak bounty-nya ya kan, berapa banyak wanted posternya buat kayaknya Blackbeard ini segini. Walaupun Blackbeard udah ada sih sekarang bounty-nya berapa, tapi kayak dari dulu banyak banget. Dan buat yang nggak tahu, gue juga sebenarnya suka ngelihat teori-teori One Piece tersebut. Walaupun gue tahu kayak enggak sih, kadang-kadang ini kayaknya enggak deh, kayaknya ini enggak. Tapi kadang suka baca teori One Piece itu, kadang suka kayaknya bakal bener gitu loh. Karena kalau misalnya teorinya menarik, ngebayanginnya aja tuh kayak kalau bener gimana gitu kan. Jadi di sini gue udah nemuin beberapa teori One Piece yang menurut gue menarik dan cukup mind blowing, paling nggak menurut gue gitu kan. Makanya di video ini gue ingin sedikit memberikan pendapat gue tentang teori-teori One Piece yang sudah gue temukan ini, yang sudah gue kumpulkan. Gak banyak sih, tapi ya. Jadi ya teman-teman, selamat datang di konten terbaru gue yang gue namain, ini ya, siap gak? Namanya adalah Otakku. Ya, dimana di sini gue akan membahas dan memberikan pendapat gue akan suatu hal berdasarkan kesoktahuan gue dan pemikiran gue dan ya apa yang gue tahu gitu kan. Dan ya, paham nggak otakku ya kan, otakku. Jadi otakku dipisah dan juga berdasarkan pemikiran gue jadi kayak otakku. Dan ya, jadi ya topik pada video kali ini adalah beberapa teori gila One Piece menurut gua, paling nggak menurut gua. Oke. Dan ingat, teori-teori ini sebenarnya bukan teori yang gue bikin sendiri. Ini gue nemuin aja di internet gitu kan. Dan di sini gue pengen semacam kayak memberikan pendapat gua aja gitu, kayak pengen membahas dan memberikan pendapat gua. Apakah teori ini masuk akal? Apakah teori ini bakal terjadi? Apa gimana gitu kan? Karena teori yang gue temuin ini menurut gue sih sangat menarik gitu ya. Jadi ya langsung saja, gimana? Ya kan? Oke, let's go. Oh ya, by the way, sebelumnya ini pastinya ini spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton One Piece, ya jangan nonton video ini karena ini pasti spoiler. Gua hanya nonton animenya, jadi untuk di manganya gua nggak tahu sampai mana. Dan di sini gua hanya akan menyebutkan 4 teori saja, ya kan. Mungkin sebenarnya masih banyak lagi sih teori yang menarik, tapi mungkin bakal ada part selanjutnya ya kan, ya part 2 teori gila One Piece, tapi ya nggak tahu. Oke, jadi kita coba dulu ya. Nah, oke, jadi ya kita langsung saja ke teori yang pertama. Shanks sebenarnya jahat. Nani? Ya, ini yang pertama. Oke, ini baru yang pertama, pelan-pelan ya kan. Bahkan ini salah satu teori yang menurut gue sangat menarik sih, karena kalau sampai bener ya kan, ini mungkin bisa jadi plot twist yang sangat twist. Walaupun sih sebenarnya rada aneh sih kalau teori ini bener ya, kalau tiba-tiba Shanks sebenarnya jahat. Karena seperti yang kita tahu kan, Shanks itu sebenarnya yang sudah dikasih tahu dari awal sampai sekarang, Shanks merupakan karakter yang baik lah gitu kan. Dan rada aneh kalau tiba-tiba dia jahat. Tapi bagaimana kalau ini benar? Fix bakal menjadi the biggest twist in anime history. Udah pasti. karena masalahnya banyak banget hal yang misterius dari karakter Shanks ini, ya kan. Dan beberapa contoh kenapa teori ini seakan-akan kayak bisa bener juga gitu ya. Misalnya ini contoh aja ya. Misalnya seperti kenapa Sengoku mau memberhentikan perang yang Marineford itu hanya karena Shanks yang minta. Ya kan, seperti yang kalian tahu, Shanks datang tiba-tiba, dia menghentikan pukulannya si Akainu, terus dia bilang kayak stop, ya kan, perangnya berhenti dulu ya. Ya kan, tuh Sengoku langsung bilang, "Oh, gitu ya, oke." langsung setuju aja gitu. Atau terus kenapa The Five Elders, gue lupa namanya, yang para petinggi yang kayak kakek yang dari government itu, yang posisinya nggak paling tinggi tapi ya tau lah, yang tinggi banget. Terus mereka mau ketemu sama Shanks ya kan, dan selalu dengan alasan yang sama setiap saat. Apa yang dikatakan Sengoku dan apa yang dikatakan The Five Elders memiliki persis kalimat yang sama. Apa itu? Yaitu mereka bilang only because it's you, hanya karena itu kamu, ya kan. Dan itu kayak why? Kenapa?
Makanya apakah jangan-jangan dia memiliki peran penting dalam pemerintah dunia atau world government? Mungkin menurut gua sih sebenarnya Shanks itu kayaknya mengetahui suatu rahasia di balik world government yang selama ini mereka sembunyikan dan sampai sekarang kita juga nggak tahu. Makanya mungkin jadi semacam kayak Shanks itu punya ancaman ya bahwa gua tahu rahasia lu. Mungkin karena kenapa gua berpikiran seperti itu? Karena Shanks itu merupakan anak buahnya Goldie Roger. Dimana Goldie Roger, si Raja Bajak Laut itu kan dia sudah mengetahui kayak semua rahasia dunianya One Piece itu kan ya, dia sudah menemukan One Piece itu yang sampai dibilang kayak dia tahu seperti rahasia The Will of D, rahasia kayak di Void Century atau apa gitu, gue lupa lah pokoknya. Jadi mungkin kayak Goldie Roger ngasih tahu rahasianya ke Shanks, mungkin gue nggak tahu juga. Tapi bukannya itu membuat Shanks harusnya jadi Raja Bajak Laut kalau udah tahu rahasianya? Berarti nggak juga ya, gimana ya? Kenapa kayak Shanks itu kayak khusus gitu, itu gue sampai sekarang kayak masih menebak-nebak juga sih. Tapi sebenarnya sih kalau dipikir-pikir kayaknya nggak mungkin juga sih. Walaupun menarik kalau itu benar, tapi kayaknya enggak lah. Walaupun bisa menjadi plot twist terbesar, tapi enggak juga sih kayaknya. Benar-benar bisa mematahkan hati para fans yang seneng dengan Shanks gitu kan. Ternyata tiba-tiba Shanks itu yang mengatur semuanya dan dia bekerja sama pemerintah dunia, itu kan kayak mind blowing juga sih menurut gua. Langsung aja ke teori selanjutnya teman-teman. Oke, let's go. Dan teori selanjutnya ini juga cukup menarik, tapi gua tidak begitu kayak mikir bahwa teori ini bakal benar, karena menurut gua kayaknya benar-benar gak mungkin sih. Tapi ya nggak tahu, silakan kalian nilai sendiri ya. Teori yang kedua adalah Imu Sama adalah ibunya Luffy. Boom, lagi-lagi. Seperti yang kita tahu, kita tidak tahu apa-apa tentang Imu Sama. Dan ini bahaya ya buat kalian yang nggak tahu Imu Sama, harusnya ya ini cukup spoiler juga, tapi ya makanya tadi gue bilang harusnya kalian udah nonton ya, yang nonton video ini harusnya udah nonton One Piece, itu maksud gue. Dan ya kita udah tahu bahwa ternyata baru saja di reveal bahwa ada orang yang lebih di atas dari Five Elder, dan bahkan ini adalah orang yang jabatannya paling tinggi di the world government gitu kan, ternyata yang namanya adalah Imu Sama, dimana seperti kita tahu dia memiliki peran untuk kayak memberikan keputusan dan semacam kayak dia yang memutuskan mana bajak laut atau mana orang yang mesti dihilangkan dari sejarah gitu kan. Dan tebakan kita mungkin dia adalah orang yang memutuskan untuk menghilangkan kayak apa tuh tempatnya si Nico Robin yang meneliti tentang The Void Century dan sejarah-sejarah dunia, itu tuh gue lupa namanya, tapi ya kayaknya dia yang memutuskan untuk menghancurkan dan memusnahkan itu, yang membuat Nico Robin menjadi satu-satunya orang yang selamat gitu kan. Ya lu tau lah maksud gue agak lupa nama-namanya, tapi ya itu maksud gue. Dan ya jadi sebenarnya sih banyak banget teori yang muncul setelah Imu Sama ini di revealed gitu kan. Banyak banget teori kayak siapa itu Imu Sama, dan sebenarnya banyak banget teori yang menarik selain teori ini ya. Tapi ya gue merasa gue pengen bahas aja teori ini. Mungkin teori yang lainnya tentang Imu Sama di video selanjutnya ya kan teman-teman, kalau pada mau. Tapi ya oke, lanjut. Tapi kenapa menurut gue teori ini rada aneh, karena sebenarnya apa ya, kayak fakta bahwa artinya kalau Imu Sama itu ibunya Luffy, artinya dia menikah sama Dragon, dan itu yang menurut gue rada aneh sih, rada kurang gimana gitu ya. Karena seperti kita tahu bahwa adanya fakta bahwa Dragon pastinya berasal dari East Blue ya kan, seperti Luffy dan Garp dan karakter lainnya. Jadi kita tahu bahwa rumahnya dia itu di East Blue. Tapi artinya kalau dia menikah sama Imu Sama, artinya Imu Sama juga berasal dari East Blue. Di mana tuh Imu Sama di apa ya, Mary Joyce siapalah itu namanya, gue lupa. Dan ya rada kayak apakah iya gitu kan. Dan menurut gue sih Imu Sama kayaknya dia adalah karakter yang mungkin dia karakter yang tua, bahkan lebih tua dari Garp dan Sengoku gitu kan. Karena untuk berada dalam posisi setinggi itu pasti dia orang yang mungkin lebih tua dari The Five Elders. Itu menurut gue kenapa kayak teori ini kayaknya kurang bener gitu. Dan mungkin ada yang bilang Imu Sama itu berasal dari kayak eranya Joy Boy ya kan, Raja Bajak Laut sebelum Goldie Roger. Jadi ya mungkin saja, tapi nggak tahu sih, karena masalahnya kita benar-benar nggak tahu apa-apa tentang karakter Imu Sama ini. Dan menurut gua ya, dengan kita lihat bahwa Imu Sama baru aja di reveal kayak belakangan ini, kayak ya bisa dibilang baru lah gitu kan. Kalau kita lihat ukuran lamanya One Piece, ini termasuk yang baru gitu ya, baru di reveal. Dan menurut gua untuk apa ya, kita mengenal lebih dalam lagi tentang karakter ini bisa kayak belasan tahun ke depan mungkin. Karena kembali lagi kayak Shanks saja yang kita tahu dari episode pertama sampai sekarang kita belum tahu apa-apa. Jadi apalagi Imu Sama gitu kan. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak kayaknya masih lama deh. Tapi ya teman-teman, langsung aja ke teori selanjutnya yang menurut gue ini teori udah cukup lama dan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang mendukung bahwa teori ini benar. Apa itu? Yaitu adalah Aokiji bagian dari Revolutionary. Ya, ini teori yang sudah ada cukup lama. Bahkan untuk teori ini sih gue pengennya ini bener sih, karena banyak banget hal-hal yang mendukung kebenaran teori ini. Karena seperti kayak revolution aku nggak bisa ngomong
Ya itu pokoknya itu kan merupakan apa ya, semacam kayak organisasi misterius yang tersembunyi keberadaannya di mana, dan mereka kayak perlahan-lahan melakukan semacam kayak pergerakan untuk menghancurkan the world government gitu kan. Ya revolusi sih basically ya. Gue ngomong apa sih? Pasti kan menurut gue Dragon sebagai pemimpinnya mungkin kayak mengirimkan kayak beberapa anak buahnya untuk semacam kayak memperhatikan dunia ini tuh seperti apa yang sekarang gitu kan. Semacam kayak spying lah gitu kan, spying memata-mata. Contoh yang paling bener itu adalah Kuma, ya kan, one of my favorite karakter pastinya, dimana dia karakter yang awal kita tahu dia merupakan bagian dari government, terus juga dia anggota dari Shikibukai, yang ternyata secara diam-diam juga dia ternyata yang sebenarnya gitu ya, maksudnya dia bagian dari revolusionary. Oh fuck man, I don't know. Nah mungkin aja kalau misalnya Aokiji beneran bagian dari revolutionary, bener. Mungkin aja tugasnya untuk memperhatikan kayak government di dalamnya itu seperti apa gitu kan. Karena tujuannya si Dragon adalah untuk menjatuhkan the world government itu. Dimana sekarang juga katanya setelah Aokiji kalah sama Akainu dan dia keluar dari world government, dia sekarang menjadi bagian dari bajak laut Blackbeard gitu kan. Dimana loh kok lu paham gak sih kayak suspicious aja gitu ya, tadinya world government tiba-tiba dia jadi bagian Blackbeard, bajak laut yang lagi naik-naiknya, lagi naik daun lah istilahnya gitu kan, langsung jadi Yonko juga gitu. Jadi iya mungkin kayak Aokiji disuruh memperhatikan dan memata-matai Blackbeard juga. Ditambah lagi juga karakter Aokiji yang menurut gua dibuatnya itu menjadi karakter yang bisa dibilang likable, ya kan. Kita bisa mudah menyukai karakter Aokiji ini, padahal dia itu adalah seperti awal pertama kali Aokiji muncul itu kan kita langsung tahu bahwa dia seorang admiral dari world government, dan tapi kita tidak melihat itu di karakter Aokiji. Tidak seperti misalnya kayak si Akainu atau si siapa, Kizaru, ya kan, dimana kita pas pertama kali lihat, oh ini jahat sih, ini gue nggak suka sih, langsung kayak kelihatan jahatnya. Sedangkan Aokiji itu kayak kita bisa ngelihat sisi baiknya si Aokiji gitu kan, dan maksudnya pasti ada tujuannya kenapa karakter tersebut dibuatnya kayak gitu dibuat kayak kita bisa ngelihat sisi baik dia lah gitu. Dan ya men, nggak tau lah, tapi ya langsung aja ke teori selanjutnya dan teori terakhir di video ini ya kan. Dan ini lagi-lagi ini teori yang menurut gua bisa jadi benar, bisa jadi enggak, tapi ya ini sebenarnya teori udah cukup lama sih. Apa itu? Yaitu adalah Dragon dulunya seorang marine atau admiral. Nani? Nah ini sebenarnya favorit gue sih, kayak boom. Sebenarnya ini teori juga tadi gue bilang udah cukup lama, gue pernah dengar teorinya udah bertahun-tahun yang lalu, tapi belakangan ini pas gue lagi scrolling Instagram, gue nemu lagi teori ini gitu kan, ada yang ngepost, jadi ya gue pengen ngebahas aja sih akhirnya. Kenapa gue suka? Karena ini juga sebenarnya nyambung sama teori yang tadi Aokiji itu, semacam kayak jadinya mendukung teori Aokiji bagian dari revolutionary. Jadi bisa ngomong beneran gue, tapi ya kenapa? Karena kalau misalnya Dragon dulunya seorang admiral dan terus tiba-tiba dia keluar dari world government untuk ya jalannya sendiri gitu kan, dan bahkan untuk menjatuhkan world government, pasti kan kayak masuk akal aja gitu kalau Dragon meninggalkan semacam kayak penerus dia lah gitu untuk tetap memata-matai world government, dan mungkin untuk kayak semacam kayak paling nggak ada orang yang tetap menjadi admiral gitu supaya posisinya juga tinggi gitu kan. Dan juga selain itu kayak mendukung aja warna baju yang digambarkan pada karakter si Dragon ini, dimana warna bajunya itu hijau gitu kan, warna baju hijau. Dan seperti yang kita tahu, admiral itu memiliki warna baju yang beda-beda sejauh ini, seperti Kizaru ya kan yang warna kuning, terus Akainu merah, Aokiji biru, terus yang sekarang yang paling baru ada Fujitora warnanya ungu gitu kan. Tapi sejauh ini belum ada yang warnanya hijau. Mungkin saja dulunya itu yang warna hijau itu Dragon. Jadi ya dan ya sebenarnya selain itu juga make sense juga kenapa mungkin di Dragon, seperti yang kita tahu ini udah fakta, kenapa mungkin di Dragon dijadikan sebagai orang apa ya, the most wanted person in the world ya kan, orang paling diburu sama world government. Karena itu kembali lagi mungkin saja karena dia dulunya seorang admiral, mungkin dia mengetahui semacam kayak rahasia di balik world government, mungkin dia sudah mengetahui keberadaan Imu sama, ini juga teori gua ya, mungkin kayak dia udah tahu makanya dia keluar, karena tidak ada rahasia dan suatu kayak ketidakadilan di balik world government, makanya dia keluar dan pengen menjatuhkan world government itu gitu. Dan makanya itu dia jadi orang paling diburu, karena ini orang yang paling mengancam keberadaannya pemerintah dunia gitu. Itu makanya menurut gue sih kayak gitu. Jadi ya men, intinya sih inti dari video ini sebenarnya world government itu misterius banget men, kayak dan ya men, sebenarnya ini video ini untuk kayak mencoba aja konten baru gua ini ya kan, otaku
Aduh, gue nggak tahu sih namanya bagus apa nggak, tapi ya udah gue pengen nyoba aja gitu. Di mana ya itu gue pengen kayak sebenarnya ini videonya bakal gue di mana membahas kayak dan memberikan pendapat gue akan apapun lah seputar anime gitu kan. Dan gue pengen mulai aja dari apa yang gue tahu gitu kan, yaitu One Piece. Dan ini teori-teori One Piece yang menurut gue menarik. Dan sebenarnya sih masih banyak lagi sih teori-teori One Piece yang gue tahu juga. Bahkan dari teori One Piece yang tadi gue bahas ini sebenarnya menyambung ke teori-teori lain men, yang gue sebenarnya bisa bahas. Dan kalau misalnya gue bahas bisa panjang banget videonya. Tapi ya mungkin di video lainnya. Ya main itu aja untuk video kali ini teman-teman ya. Terima kasih banget udah nonton. Silahkan komen di bawah aja pendapat kalian bagaimana. Dan mungkin ya kayak share aja sih teori-teori One Piece lainnya yang menurut kalian menarik. Dan mungkin di video selanjutnya gue bisa bahas juga kalau misalnya menarik pastinya. Dan ya tunggu aja video-video gue lainnya dimana gue membahas anime lain atau hal lain yang pengen gue bahas. Dan pastinya seputar hal yang gue suka juga gitu ya. Jadi ya mungkin ya sebagian besar mungkin sih anime sih, tentang anime. Jadi ya teman-teman, terima kasih banget udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, sharing aja di komen di bawah, terserah pendapat kalian bagaimana. Share juga video ini ke teman-teman kalian, mungkin teman kalian ada yang suka One Piece juga. Tapi ya terima kasih udah nonton. Pastinya sekalian juga subscribe ke channel ini untuk dan pastinya sekalian juga subscribe ke channel ini ya kan, dan nyalakan apa sih yang notifikasi itu untuk biar kalian tahu kapan gue upload video dimana gue membahas asal ngomong kayak gini. Ya, terima kasih udah nonton. Thanks for watching. See you in the next video and next video. Ya. Bye.